berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah saudara saat ini sedang berbeban berat? Saudara sedang dalam pergumulan yang membuat saudara menjadi lelah. Saudara sedang dalam situasi sulit yang membuat saudara menjadi tertekan. Ini waktu yang terbaik bagi saudara semua untuk bergabung dengan program Raise and God. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan dan percaya ada anugerah Tuhan yang memberi kita kelegaan, ada anugerah Tuhan yang memberi kita jalan keluar serta kekuatan untuk menghadapi semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan senantiasa menginginkan, senantiasa mengundang kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa semua pergumulan, membawa semua permasalahan hidup kami yang membuat jiwa kami menjadi tertekan, yang membuat jiwa kami menjadi lelah, yang membuat kami merasa tidak berdaya. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu, Tuhan memberi kami kelepasan, memberi kami penghiburan, memberi kami kelegaan, jalan keluar yang terbaik, serta kekuatan untuk mengatasi semua persoalan hidup yang sedang terjadi saat ini. Kami bersyukur Bapa di surga, karena Engkau bisa kami andalkan, karena Engkau sungguh-sungguh bisa kami percayai. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami ingin dalam iman kami, dalam pengharapan kami saat ini, kami persembahkan korban syukur kami melalui pujian, penyembahan, dan hati kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatunya membawa kebaikan apabila kami berada di dalam tangan Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biarlah segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus Tuhan, oh buat kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang memperhatikan hidup kami, Engkau yang menuntun kami bersyukur Tuhan. Kau Allah gunung batu penyelamat kami, kota benteng hidup kami, Kau Allah yang ajaib. Oh kami menyembah-Mu, sebab perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ketika kita alami penderitaan yang berat, kita masih punya semangat yang sama untuk memuji dan menyembah Tuhan? Apakah ketika kita alami penderitaan yang begitu berat, apalagi berkepanjangan, apakah kita masih bisa merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita? Tuhan menyertai kita, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjalaninya dengan baik. Saudara-saudara, ini pergumulan yang seringkali kita alami sebagai orang Kristen. Ada masa-masa kadang-kadang kita merasa sendirian. Tuhan terasa jauh dalam hidup kita. Tidak hanya ketika kita jatuh dalam dosa, tetapi pada saat kita menderita, kadang-kadang itu jadi sebuah pertanyaan yang membuat kita gelisah. Di mana Tuhan ketika aku menderita? Kita akan sharing tentang firman Tuhan, bagaimana kita bisa melewati masa-masa penderitaan itu dan akhirnya tetap bisa melihat kehadiran Tuhan lewat penderitaan yang kita alami. Sebelum kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan ini, mungkin ada yang mau sharing pengalaman menderita, karena saya yakin kita semua pasti pernah menderita kan? Semua, kecuali Pak Theo kelihatannya nggak pernah menderita. Kita semua pernah alami penderitaan. Coba mungkin ada yang bisa berbagi, atau setidaknya saudara, teman, atau siapa yang kita layani, kita bisa berbagi bahwa real ya, jadi orang Kristen ternyata mengalami yang namanya penderitaan. Bukan berarti nggak pernah menderita. Penderitaan itu real ada dalam
kehidupan orang percaya. Silakan. Iya Pak, jadi ada yang kami layani beberapa tahun lalu sebelum pandemi, teman ini punya usaha, gitu ya, dan dia menyewa sebuah ruko di sebuah kawasan di Jakarta. Dia mengharapkan usahanya ini berhasil. Nah, selama berjalannya waktu ternyata usahanya ini gagal, sehingga akhirnya dia mengambil pinjaman di bank. Nah, ternyata beberapa waktu ini dia tidak bisa melunasi utangnya ini di bank. Dan ini membuat dia stres, depresi, dan hampir-hampir marah ya sama Tuhan, menyalahkan Tuhan gitu ya. Ketika kami layani, kami sadarkan bahwa Tuhan tidak bermaksud tidak baik kepada kita anak-anaknya. Nah, mungkin kita yang salah memanage atau mengelola. Nah, ini yang harus ditanya secara pribadi kepada Tuhan. Itu yang kami ingatkan kepada teman ini. Dan memang bukan hanya kepada kami juga dia sharing gitu ya. Kami tahu kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Nah, kami cuma mengingatkan dia bahwa jangan ragukan Tuhan di masa-masa sukar, di masa-masa sulit yang sedang Anda alami sekarang ini. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong pada waktunya. Kadang-kadang kan kita mengharapkan langsung nih, Tuhan kasih jawaban, hutang saya bisa dibayar. Nggak tahu dari mana usahanya atau caranya gitu, uangnya saya dapat sekarang ini. Nah, kami ingatkan kepada dia bahwa tidak semua permintaan kita itu langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, ada proses. Nah, dia lagi melewati masa-masa sulit, ada harga yang harus dibayar untuk menanti-nantikan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ya, semoga tetap teguhlah imannya di dalam Tuhan, Pak. Ya. Ya. Itu yang hutang siapa, yang suruh bayar Tuhan ya. Tapi itulah kasih karunia Tuhan itu ya. Kita yang buat salah, kita yang mengambil keputusan salah, kita yang memilih salah, ketika punya masalah kita berharap Tuhan yang menolong. Lalu ngutip ayat, Tuhan yang berperang bagiku, aku diam saja, sangat tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kita bertumbuh semakin dewasa, sikap kita kan nggak seperti itu. Benar, pasti ketika kita ambil sebuah keputusan, kemudian ada masalah, kita pasti awal yang kita lakukan justru kita merenung. Apakah ada keputusan yang salah yang aku buat? Apakah ada keputusan yang tidak sesuai kehendak Tuhan? Itu dulu pasti. Semakin kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, pasti itu dulu. Ya, bukan selesainya dulu, tetapi pengertian, hikmat yang dari Tuhan dulu yang dibutuhkan. Sebenarnya penderitaan karena dialami juga semua orang. Penderitaan itu akan mudah dilewati atau bahkan itu bermanfaat bagi banyak orang asal tidak menimbulkan krisis iman. Kalau menimbulkan krisis iman, biasanya itu bahaya sekali. Tidak hanya penderitaannya itu saja yang membuat dia menderita menjalani hidup, tetapi kerohaniannya semakin turun, justru akhirnya dia kehilangan arah nanti. Jangan sampai krisis iman yang penting. Ya. Lalu bagaimana Pak supaya kita bisa mengalami kebebasan dari kebimbangan iman saat kita sedang menderita? Kebimbangan imannya ya, krisis imannya itu ya. Jangan sampai kita alami penderitaan, setelah itu kita ambil jalan kita sendiri, justru jauh dari Tuhan, masalahnya tambah rumit, tambah masalah. Dan semakin berat karena berarti kita menjalani masalah itu, berjuang mengatasi masalah itu sendirian tanpa kekuatan dari Tuhan, kan lebih berat. Di Alkitab itu dikisahkan, ada satu kisah menarik tentang Yohanes Pembaptis di Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 35. Di sana dijelaskan tentang kisah yang menarik itu. Yohanes Pembaptis itu sedang dalam penjara. Bukan karena kejahatannya, tetapi karena dia memberitakan firman Tuhan. Karena dia berkhotbah memberitakan kebenaran Tuhan dan mengingatkan orang-orang Israel agar bertobat dari jalannya yang berdosa. Karena melayani Tuhan, masuk
penjara. Dan dalam bayang-bayang akan dihukum mati, nggak berapa lama. Menjadi sebuah penderitaan. Kita yang belum pernah masuk penjara, paling hanya dengar-dengar, tidak tahu betapa menderitanya orang dalam penjara. Dan saya tidak sarankan saudara kepingin masuk sana. Enggak, itu penderitaan. Apalagi kalau penderitaan yang diasingkan di Nusa Kambangan, itu semakin ada banyak hal yang membuat penderitaan. Di masa itu di penjara pasti akan lebih menderita. Situasinya serba dibatasi, belum lagi fasilitas dan kebebasan, kebutuhan-kebutuhan hidupnya pasti juga akan mengalami situasi yang sangat berat. Dalam penderitaan Yohanes Pembaptis ini muncul kebimbangan. Dia bimbang, apakah yang aku lakukan ini sudah benar ya? Dia bimbang. Dia mulai mempertanyakan kembali apa yang pernah dia khotbahkan. Dia mulai mempertanyakan kembali pelayanannya. Ini benar atau enggak? Berarti itu krisis iman yang luar biasa. Coba bayangkan kalau seorang pengkhotbah, kemana-mana dia khotbah KKR, setelah itu dia alami masalah, dia mulai tanya, benar enggak yang aku lakukan? Benar enggak Tuhan itu ada? Benar enggak Tuhan itu menggenapi janjinya? Berarti sebuah guncangan iman yang besar karena alami yang namanya penderitaan. Apa yang mengubah hati Yohanes Pembaptis? Kita bisa pelajari dari perikop ini. Mari kita perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mulai bimbang hatinya, mulai alami guncangan iman, krisis iman, apa yang dia lakukan? Saya bacakan ayat yang ke-18 sampai 20. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Saudara perhatikan, orang yang pertama kali berkata di Perjanjian Baru ya, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa umat manusia. Orang yang memproklamirkan kemesiasan Yesus Kristus. Kemudian mulai bimbang, apakah benar Yesus itu Mesias yang aku beritakan? Yang dijanjikan oleh para nabi. Yang dinanti-nantikan oleh umat Israel. Dalam penjara dia alami kebimbangan. Tetapi dia tidak mau terus bimbang. Apa yang dia lakukan? Dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus. Siapakah Yesus? Saudara-saudara, ini namanya konfirmasi dengan Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis alami keraguan, imannya guncang. Bukan dia larut dengan keraguannya, tetapi dia konfirmasi dengan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apakah ini benar dari Tuhan? Dia konfirmasi dengan Yesus langsung. Konfirmasi. Ada banyak orang ketika guncang imannya kan akhirnya justru gak pernah berdoa, gak ibadah lagi, meninggalkan pelayanan. Tidak mau lagi mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Tidak mau baca Alkitab lagi. Justru semakin jauh. Kemudian ngumpulnya dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang membenci Tuhan. Orang-orang yang suka mengolok-olok Tuhan. Akibatnya imannya tidak hanya guncang, setelah itu benar-benar hancur. Yohanes Pembaptis tahu cara terbaik supaya imannya yang terguncang itu tidak berkepanjangan. Konfirmasi. Saudara-saudara yang saat ini sedang alami keguncangan iman, krisis rohani,
yang berat. Karena saudara sedang sakit, karena saudara sedang bangkrut, sedang gagal, karena pernikahanmu sedang diambang kehancuran, karena saudara mengalami situasi yang sulit dengan pekerjaanmu, saudara merasa pahit hati dengan hamba Tuhan, dengan orang-orang yang aktif pelayanan, imanmu mulai goncang. Jangan biarkan saudara goncang setelah itu hancur. Saudara akan mengalami penderitaan batin, situasi yang semakin rumit dan semakin berat. Saudara semakin lemah secara hati. Saudara harus konfirmasi dengan Tuhan. Bagaimana cara konfirmasi dengan Tuhan ketika menghadapi situasi yang tidak terpahami seperti itu? Jelas, yang pertama adalah doa kepada Tuhan. Jangan hanya minta masalahnya selesai, tetapi doa bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Apa maksud Tuhan? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Dan selidiki apa kata Alkitab tentang penderitaan yang saudara sedang alami. Perbanyak mendengar firman Tuhan. Jangan perbanyak mendengar olok-olok dari orang fasik, orang-orang pembenci Tuhan. Jangan juga malu untuk konsultasi dengan hamba Tuhan. Kalau saudara alami krisis iman, saudara perlu konseling dengan hamba Tuhan, dengan orang-orang yang dewasa secara rohani. Konselingnya jangan justru dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Curhatnya dengan teman yang tidak percaya Tuhan. Tetapi coba konsultasi dengan pemimpin rohanimu, dengan hamba Tuhan, dengan konselor-konselor Kristen yang akan menolong saudara untuk bisa melihat maksud Tuhan, kehendak Tuhan melalui peristiwa yang membuat saudara menderita. Konfirmasikan. Kalau saudara bisa melihat sisi kehendak Tuhan lewat penderitaan itu, imanmu tetap tegak walaupun masalahmu belum selesai. Yang kedua, Yohanes Pembaptis ketika mengutus muridnya bertanya kepada Yesus, jawaban Yesus itu menjadi proses yang kedua tuh. Apa jawaban Yesus? Ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus tidak berkata, oh ya aku Mesias, karena sebenarnya Yohanes sudah tahu betul. Karena Yohanes ini yang memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak Allah, anak domba Allah. Yesus tahu betul masalah Yohanes Pembaptis itu bukan pengetahuan akan firman Tuhan. Masalah Yohanes adalah hatinya yang lagi gelisah, hatinya yang sedang galau dengan keadaannya, ada kecemasan, ada ketakutan. Itu yang membuat imannya terguncang. Yesus berkata kepada murid-murid itu, katakan kepada Yohanes gurumu, apa yang kamu lihat? Bagaimana orang mengalami kesembuhan? Bagaimana orang lumpuh berjalan? Bagaimana orang buta melihat? Bagaimana orang mati bangkit ketika aku melayani mereka? Yohanes Pembaptis tahu itu salah satu tanda dari Mesias melakukan mujizat keajaiban. Selain nanti puncaknya adalah mengorbankan dirinya bagi penebusan dosa manusia. Dari sini kita bisa mengerti apa yang diinginkan Tuhan ketika iman kita goncang karena penderitaan. Renungkan kembali pekerjaan Tuhan. Renungkan kembali kasih dan kuasa Tuhan yang pernah dilakukan dalam hidup kita dan dalam hidup orang-orang di sekitar kita dan dalam hidup orang lain yang pernah kita dengar dan kita lihat. Masalahnya mungkin hanya satu,
Sekarang saudara goncang imanmu karena kecewa dengan pendetamu. Atau mungkin saudara dikhianati oleh pasanganmu yang aktif pelayanan. Saudara mungkin tergoncang karena sepertinya orang yang engkau kasihi, sudah saudara berdoa untuk kesembuhan, tidak dijawab Tuhan. Sepertinya Tuhan gak peduli dengan masalahmu, sehingga orang yang engkau kasih meninggal. Penyakitmu tidak sembuh-sembuh. Masalahmu mungkin satu itu, sakit gak sembuh atau belum sembuh. Masalahmu mungkin satu, di pernikahan pasanganmu mengkhianatimu. Di pekerjaanmu engkau sedang gagal. Tetapi apa betul Tuhan selalu membuat engkau gagal? Apa betul perjalanan hidupmu selalu dikhianati? Apa betul engkau selalu sakit? Enggak juga kan? Begitu banyak berapa kali Tuhan menyembuhkan engkau ketika engkau sakit? Berapa kali Tuhan membangkitkan engkau kembali ketika engkau terpuruk dalam kegagalan? Berapa kali Tuhan membuka jalan yang ajaib ketika engkau mengalami masalah dan sepertinya tidak ada jalan keluar? Berapa kali? Mungkin ratusan kali, ribuan kali Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan membelamu. Begitu ada satu masalah yang begitu berat, lalu kita lupa akan hal itu. Itu akan menggerus imanmu, membuat imanmu semakin lemah, dan akhirnya habis. Kalau imanmu habis, engkau harus jalani hidupmu sendirian, semakin mengerikan menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, renungkan kembali. Semakin kita merenungkan kebaikan, pertolongan, berkat Tuhan di masa-masa yang lalu, iman kita mulai tumbuh lagi, mulai segar lagi pengharapan kita, semakin kuat lagi, dan fokus kita bukan pada masalah yang tidak mampu kita atasi, tetapi fokus pada Tuhan yang mampu menolong kita. Saudara-saudara yang saat ini sedang terguncang imannya karena situasimu mungkin memang sangat berat, sangat buruk sekali, sangat menyakitkan. Saudara mulai berpikir kelihatannya Tuhan gak peduli. Tuhan gak peduli, Tuhan hanya baik untuk orang-orang tertentu, tetapi tidak baik untukku. Tuhan tidak ada sebenarnya, karena Tuhan ternyata tidak menjawab seruan doaku. Aku sudah lakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Aku sudah melayani dengan penuh kesetiaan, tapi ternyata Tuhan gak peduli, Tuhan gak membela hidupku. Saudara mulai berpikir bahwa ini mungkin saatnya aku tidak perlu lagi mempercayai Tuhan, tidak perlu lagi melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kembali mencerahkan hati kita. Hal terbaik adalah mari datang kepada Tuhan, konfirmasi kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang terjadi dengan hidup kita ini? Dan ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sesuatu yang luar biasa Tuhan sudah lakukan banyak sekali. Ingat itu dan kembali bangun imanmu kepada Dia. Lewati, kalahkan, menangkan ini, masalah ini, krisis ini, sehingga saudara bisa mengalami keajaiban, kemenangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengerti pergumulan anak-anak-Mu saat ini. Engkau tahu krisis yang sedang mereka alami, penderitaan yang berat menimbulkan krisis, mengguncangkan iman mereka. Ada orang-orang yang mulai berpikir ingin meninggalkan pelayanannya. Ada orang-orang yang sedang galau, ingin meninggalkan gereja, ingin meninggalkan imannya. Tuhan tahu isi hati dan pergumulan mereka. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu hari ini kembali menumbuhkan, membangkitkan iman dan pengharapan mereka. Sebagaimana Yohanes Pembaptis akhirnya kembali teguh imannya. Bahkan ketika dia harus mati karena imannya, dia tetap teguh, tegak berdiri sebagai orang-orang yang penuh kehormatan. Kiranya saudara-saudara yang sedang mengalami guncangan iman hari ini juga kembali boleh tegak berdiri,
Mereka kembali mengingat bagaimana Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup mereka. Memberi pertolongan, begitu banyak keajaiban yang Tuhan berikan. Mereka mengingat kembali akan hal itu. Mereka tidak kalah dengan masalah ini. Mereka tidak kalah dengan penderitaan yang mereka alami. Tetapi oleh kuasa firman-Mu, kuasa Roh-Mu, mereka akhirnya berkemenangan. Menjadi orang-orang yang menang dan menyatakan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, terus kuatkan hati hamba-hamba-Mu yang melayani. Rintangan, tantangan, kesulitan apapun yang mereka hadapi, agar mereka terus tegak berdiri, melangkah terus memberitakan kabar baik kepada banyak orang, menjangkau jiwa, semakin bersemangat apapun situasinya. Tuhan juga teguhkan para orang tua agar mereka terus mendidik anaknya dengan cara yang benar. Sesulit apapun, kondisi apapun yang sedang terjadi dengan anak-anaknya, mereka tidak menyerah, mereka terus teguh berdiri. Karena kami percaya para orang tua yang terus mentaati Tuhan, maka anak-anaknya juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, kepala daerah yang lain. Tuhan berkati, teguhkan hati mereka Tuhan, agar tidak menyerah dengan berbagai situasi sulit yang sedang melanda dunia. Tetapi hikmat Tuhan menyertai mereka. Tuhan arahkan hati mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik, untuk memutuskan hal-hal yang terbaik, sehingga melalui keputusan, melalui kebijakan yang dibuat, maka itu mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Apapun situasinya, tetap percaya. Selalu ada yang mulia, yang baik yang Tuhan ingin kerjakan. Kalau saudara memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan kami, doa kami senantiasa saudara semua semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan.